YouTube Shorts itu berbahaya banget buat YouTuber pemula. Dan lu mesti perhatiin baik-baik apa yang akan gua ngomongin kali ini. Karena kalau kamu YouTuber pemula dan baru mulai, ya kan, gua harap lu bisa menghindari kesalahan yang gua lakukan. Oke, langsung aja kita mulai. Yuk! Oke guys, seperti lu lihat di awal, gua udah ngapus YouTube Shorts gua. Dan ini luar biasa guys, karena kenapa? Ini bener-bener gua galau, ya kan? Karena YouTube Shorts ini udah ada yang 100.000 views, 200, kamu lihat sendiri ya, ada yang 500.000, bahkan ada yang hampir 1 juta views, 800.000 views. Gua hapus, oke? So, pertanyaannya sekarang, kenapa sih Pak? Kenapa dihapus Pak? Mungkin kamu nanya-nanya kayak gitu kan ya, apa nggak sayang Pak? Well, sayang sih sayang ya, apalagi gua ngerasa itu juga memberikan kontribusi yang banyak, terutama buat nambahin subscribers ke channel baru gua ini. Cuman guys, gua akan cerita sedikit, oke? Kenapa gua hapus? Oke, ceritanya gini guys. Jadi ceritanya sebelum pandemi gue tuh punya 2 channel. Dan ini channel baru gue. Dulu yang sebelumnya tuh ada Teknobi. Teknobi tuh sekarang udah 1,3 juta, ya kan? Dan ini bener-bener baru mulai waktu itu. Dan kemudian karena pandemi, channel ini nggak gue update. Ya, karena gue nggak sempet gitu ya. Cuma bisa konsentrasi ke satu aja. Dan karena gue nggak update, akhirnya channel ini terbengkalai. Tapi begitu selesai pandemi, ya kan, gue mikir, oke, gue mau revive lagi channel ini nih ya. Dan gue mulai lagi dari nol guys. Gue mulai lagi dari nol dan gue mulai ngepost lagi dan mulai rajin lagi. Dan gue nyoba beberapa strategi guys, oke. Dan gue akan share strateginya biar lu nggak ngulang kesalahan yang sama seperti gue. Jadi make sure lu simak baik-baik ya. Jadi seperti biasa kita tahu bahwa YouTube ini kan udah punya YouTube Shorts. Dan gue excited banget. Kenapa? Karena gue pikir bikin shorts itu ya lebih gampang dan lebih cepat ya. Dan gue bisa produksi banyak banget ya. Dan seperti YouTuber ya, gue pasti juga bikin TikTok ya kan. Dan di situ gue pikir bikin satu video, kemudian gue bisa langsung copy aja ke beberapa platform lainnya. Salah satunya di YouTube ini ya. Dan gue excited banget, oke. So what happened is, cuma kali ini gue udah ngeliat waktu itu ya, bahwa YouTube Shorts ini ada masalah. Kenapa ada masalahnya? Oke. Karena gue ngelihat channel-channel yang gede, super gede. Contohnya kayak Mr. Beast, ya kan, Ryan Trahan. Mereka itu malah nggak bikin shorts, ya kan? Atau mereka malah pisahin channel shortsnya dengan channel utamanya, gitu kan ya. Waktu itu gue bertanya-tanya kenapa. Tapi di channel Teknobi nggak ada masalah gitu ya. Di channel Teknobi gue bikin shorts nggak ada masalah. Cuma memang kalau di Teknobi itu yang gue bikin di shorts itu beda banget dengan yang di long. Kalau orang ngomong bikin satu topik, kalau gue malah enggak. 2 ini topiknya beda. Jadi bayangin kayak ada 2 channel di satu channel. Gimana ngomongnya ya? 2 channel di satu channelnya, pokoknya something kayak gitu lah. Jadi kalau yang short sendiri, yang long sendiri. Di channel baru ini pengen gue gabung guys, gue gabung. Jadi caranya gimana? Caranya gue ngambil trik salah satu YouTuber ini ya kan, dan dia itu bikin long dulu, kemudian dipotong-potong jadi shorts. Ininya gitu. Jadi kalau orang kan biasanya dia bikin shorts, kemudian di-combine dibikin jadi satu long ya kan. Kalau gua nggak, gua terbalik ya kan. Gua bikin long dulu satu panjang, kemudian gua potong-potong jadi shorts. Gua pikir wah, ini bisa berhasil nih karena kalau klik dari sini mestinya masuk ke long, kalau sini masuk ke long kayak gitu ya. Well, ternyata guys, pada kenyataannya algoritma YouTube berubah. It's not like that. Gue pikir orang udah klik nonton dari yang short bisa pindah ke long. Tapi pada kenyataannya sedikit sekali guys, sedikit sekali. Sesudah beberapa saat, ya kan, gue ngelakuin ini kalau nggak salah, mungkin sekarang udah 3 bulan ya, kita ngelakuin ya. Udah 3 bulan ya, yang jadi malah shorts gue tuh naik banget, tapi long gue nggak naik. Oke, long gue kalau kalian lihat ya cuma berapa views gitu kan ya, ribuan ada ya kan, tapi nggak banyak gitu ya. Dan mungkin juga karena topiknya nggak menarik atau editingnya I don't know ya kan. Tapi yang jelas shortsnya ini kan gue ambil dari long ya kan, mestinya nggak ada masalah kalau secara topik mestinya masuk gitu ya. Tapi problemnya sekarang orang nggak ada yang nonton longnya, oke. Dan sesudah kemarin gue nge-live dan gue juga ngecek beberapa YouTuber lainnya ya kan, gue realize oke, I make a mistake. Kesalahan gue adalah gue ngebuat YouTube Shorts. Wah, kok gitu Pak? Padahal kan hampir 1 juta views. Bener, tapi itu kesalahan. Gini ya, YouTube Shorts itu memang mendatangkan subscribers. Tapi YouTube Shorts itu tidak mendatangkan watch time guys. Artinya nggak ada duitnya. YouTube Shorts itu tidak menghasilkan duit yang banyak. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh banyak YouTuber lain. Ya kan, termasuk Zack King. Ya kan, yang dia ngasih lihat penghasilannya dia. Dengan berapa puluh juta atau berapa 100 juta views, something like that. Itu cuma dapat $2.000. Oke. Nah kalau di Indonesia, sepengalaman gua ya kan, 1 juta views itu cuma dapat $100.000 guys. Oke, bayangin coba. Ini juga sebenarnya problem buat YouTube. Karena kenapa? Kalau
kreator nggak make money, kreator nggak dapat 45%. Artinya YouTube juga nggak make money sebenarnya. Bener kan? Cuman memang shorts ini membuat orang engage, stay terus di situ, ya kan? Jadi YouTube berharap mungkin orang mau nonton yang long nantinya. Tapi for some reason gua nggak ngerti, algoritmanya YouTube masih tidak merekomendasikan video long ke penonton-penonton shorts. Ya, ini menurut gua. Kenapa? Ini gua kasih lihat buktinya. Ini ada satu channel, termasuk salah satu channel yang gue ikutin dari awal guys. Dia baru 300.000 subscribers ya kan, gue udah ikutin dan gue cukup suka. Namanya Ibu Eni Tangerang ya kan. Ini udah 1,3 juta subscribers. Lu lihat ya, dia bikin video yang panjang dan video yang shorts ya. Video yang paling populernya dulu ya, 3,3 juta views guys. 3,3, 2 juta views, 2 juta views. Banyak banget kan? Oke, sejuta. Coba lihat ini, gede banget ya kan. Nah, tapi kalau kamu lihat sekarang guys, latest nih ya, kamu lihat videonya 3.000 views, 5.000 views, 1.000 views, 2.000 views, 2.000 views, ya kan, 4.000 views. Coba lihat yang 2 minggu lalu, 4 minggu lalu, ya kan, 4.000 views, 2.000 views. Guys, oke, ini sedih loh guys, oke. Kenapa? Ini channelnya 1,3 juta subscribers, videonya nonton tuh nggak sampai 10.000, nggak bahkan sampai nggak 5.000 guys. Oke, ini parah banget ya. Dan salah satu alasannya gue ngelihat adalah karena dia mulai bikin shorts. Begitu dia mulai bikin shorts, kalau kamu lihat di sini ya, shorts-shortsnya memang naik guys ya. Ini ribuan views ya kan. Bahkan yang paling populer coba lihat ini 97.000 views dan lain sebagainya. Tapi what happen is sekarang algoritma itu berubah guys, ya kan. Jadi nggak ada yang nonton video-videonya Ibu Eni lagi gini. Dan ini bukan cuma Ibu Eni aja, ada lagi yang lain. Gue tunjukin nih. Contoh satunya lagi ini adalah akunnya Lycol. Gue ngikutin Lycol ini udah cukup lama guys. Sejak dia 100.000 subscribers, sekarang udah dapat 565.000 subscribers. Oke, kalau kalian lihat di sini ya, videonya paling populer Lycol itu 2,2 juta views guys. 2,2 juta, 1,7 juta, 1,7 juta, 1,2 juta. Jutaan views guys. Oke, 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Oke, tapi kalau kamu lihat sekarang guys, latest, ya kan, 2.000, 7.000, 2.000, 400 guys, nggak sampai 1.000, 400. Waktu itu sampai dia bikin video klarifikasi di sini. Gue cukup prihatin juga ya kan, karena apa yang terjadi di dia bisa aja terjadi kepada orang lain, ya kan, dan ini cukup menyedihkan gitu ya, mengingat dia punya subscribers 0,5 juta guys. Nah, lu lihat shortsnya. Dulu dia bikin shorts banyak kalau nggak salah ya. Cuma sekarang kayaknya udah mulai dihapus semua dan dia cuma bikin sedikit. Ya, tapi dulunya itu dia bikin cukup banyak. Dan menurut gue ini jadi problem. Karena kenapa? Menurut gue YouTube Shorts itu menarik viewers dari yang YouTube Long-nya dan kemudian orang nggak nonton YouTube Long-nya. Ini menurut gue ya, gue mungkin aja salah. Tapi coba tolong komen below. Menurut kamu gimana? Ya kan? Apa dugaan gue ini benar apa enggak? Coba komen below ya. Nih gue kasih lihat satu buktinya lagi. Kalian pasti tahu channel ini dong. Channel ini namanya Watch Mojo guys. Watch Mojo itu model kayak daftar populer gitu lah ya. Pokoknya yang gabungan dari video orang lain dan dibikin jadi satu banyak ya. Ini udah 25,1 juta subscribers guys. Oke, jadi nggak main-main. Oke, ini udah double digit jutanya. Oke, kalau kita lihat di sini ya kan. Ini 6 jam lalu 43.000 ya kan, 27.000, emang ini gila sih, satu hari dia bisa ngupload 4 video kalau nggak salah, 4-5 video. Tapi kalau kamu lihat di sini, yang 100.000 views aja tuh jarang gitu ya, oke. Ini ada beberapa lah, oke. Nah ini ya, jadi 80.000, 18.000 views, oke. Mungkin karena dia modelnya spamming ya, masif ya. Tapi guys, kalau lihat yang populernya dulu, 98 juta views, 88 juta views. Gila nggak guys? Oke, 9 tahun lalu ya. Dan ini guys, sekarang ini hanya 43.000 views ya guys. Emang sih tetap banyak ya, 20.000 views dan lain sebagainya. Tapi menurut gue untuk channel sebesar ini, 25,1 juta ya kan, itu puluhan ribu views, nothing for them, oke? Dan shortsnya kamu lihat ya, ini problemnya karena dia mulai ngupload shorts menurut gue. Ya, ini menurut gua ya. Dan kemudian next ada lagi nih Captain Sparkless, ada juga ini Roblox ya. Jadi main Roblox banyak. Kamu lihat ya di sini ya, 53.000 views, 61.000. Ini nggak semasif yang Watch Mojo, tapi tetap kamu lihat di sini ya. Yang 100.000 views-nya aja tuh nggak banyak guys. Oke, ini 100.000, ada yang 300.000 juga, oke. Nah, tapi guys, banyak yang udah puluhan ribu ya. Padahal dulu guys, jangan kaget nih, gua kasih lihat populernya. 282 juta views. Gila nggak? Dan ini salah satu veteran YouTube karena udah main YouTube sejak 11 tahun lalu ya, 11 tahun lalu. Dan juga problemnya dia bikin shorts. Ini shortsnya banyak.
Kalau gua compare guys dengan misalnya Mr. Beast, ya kan, dengan misalnya Ryan Trahan, ya kan, dan misalnya Mark Rober, ya kan, Marques Brownlee, mereka tuh pada nggak bikin shorts guys. Ya kan, shortsnya kalau ada pun sedikit, kalau nggak pun dipindahin ke channel yang lain. Dan gue lihat juga channel-channel Indonesia yang gede juga seperti itu guys. Ini yang menurut gue jadi problem, ya kan. For some reason, shorts ini kalau digabung satu dengan long, ya kan, terutama buat YouTuber pemula yang mungkin belum 100.000 subscriber, bahkan yang udah jutaan aja punya problem seperti ini, ya kan, menyedot penonton-penonton utama subscribersnya ke short, tapi tidak ke long. Dan karena yang ngebayar itu lebih banyak yang long, ya kan, yang dibayar yang sedikit itu malah short, ya penghasilannya berkurang jauh. Nah, itulah sebabnya kenapa gua ngapus YouTube Shorts gua di channel yang kedua ini. Karena gua ngerasa YouTube Shorts yang di channel kedua ini actually malah nyedot penonton daripada video long gua, ya. Itu menurut gue. Tapi menurut lu sendiri gimana? Tolong dong komen below. Mungkin kalian punya pengalaman juga, atau mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman beda. Silahkan komen below ya, gue pengen denger dari kalian. Kalau misalnya video ini berguna, jangan lupa diklik like dan kemudian share kepada teman-teman lain ya. Semoga juga mereka bisa belajar dari pengalaman saya. Dan ya kalau perlu, nggak perlu mengalami hal yang serupa. Oke, next video gue akan sharing gimana caranya orang-orang yang cuma bikin long doang, ya kan, actually algoritma YouTube membantu juga di situ, ya kan. Dan mereka hanya dalam beberapa video aja, meskipun dia punya YouTube itu sama sekali baru, tetap bisa melejit dan dapat ratusan ribu views. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kaya, bahagia, dan sejahtera.